Turnamen sepak bola putri usia dini Milk Life Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025-2026 memecahkan rekor jumlah peserta. Fase turnamen berlangsung pada 18 hingga 23 November 2025 di King Kong Soccer Arena dan Stadion Atang Sutresna Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Sebagai tuan rumah terakhir, jumlah pesertanya menjadi yang terbanyak dibandingkan 9 kota sebelumnya, yakni mencapai 2.708 peserta. Seri Jakarta, di mana seri Jakarta ini adalah seri terakhir menutup rangkaian dari Milk Soccer Challenge untuk seri 1 2025-2026. Baik Pak, jadi kita kalau melihat sepanjang MLSC seri 1 2025-2026 ini antusiasnya besar sekali Pak. Ini bagaimana Pak Teddy melihatnya dan seperti apa nih Pak sejauh ini dukungan orang tua dan juga pihak sekolah? Jadi ini tentu sesuatu yang sangat menggembirakan karena ini sekali lagi membuktikan bahwa dengan turnamen yang secara konsisten dilakukan dengan kualitas dari penyelenggaraan yang bagus, ini akan mengundang kepercayaan dari publik, kepercayaan dari stakeholder dari sepak bola putri untuk ikut berpartisipasi. Makanya kalau kita lihat dari datanya semakin hari semakin banyak dan puncaknya adalah di seri Jakarta ini memecahkan rekor dari jumlah peserta sekitar 2.700 anak, sehingga ini juga menggenapkan dari jumlah peserta di tahun 2025 ini sekitar hampir 28.000 anak. Jadi kami sangat yakin dan optimis bahwa di tahun 2026 jumlah peserta juga akan semakin banyak dengan kualitas dari peserta juga akan semakin baik. Jadi ini adalah tanda-tanda yang sangat baik untuk perkembangan ekosistem sepak bola putri di Indonesia. Baik, sebagai Oke baik, jadi kita baru saja selesai di Malang, ada 120 sekolah yang ikut, itu luar biasa. Saya sebagai pelatih hitungnya bukan jumlah pemain, tapi bukan juga jumlah peserta, tapi jumlah sekolah. Karena pemikiran saya adalah menjaring sebanyak mungkin talenta, melihat, paling enggak sudah dilihat, oh ya ini anak ini punya potensi, yang punya potensi kita arahkan untuk mencari SSB. Kemudian juga kita salurkan ke extra training, di setiap kota ada extra training. Pada saat mendekati nanti bulan Juni All Star di Kudus, latihannya kita intensifkan, tapi untuk sementara 1 kali seminggu. Ini saya rasa sesuatu yang patut juga contoh oleh putra aspot-aspot di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dengan cara begini kita tidak berebut dengan SSB. SSB tidak merasa pemainnya diambil. Dan dari sisi kita sendiri, kita juga tidak menyediakan ikut turnamen, harus friendly, enggak. Kita nggak ada tekanan seperti itu. Kita cuma kasih les tambahan 1 kali seminggu, pemain-pemain terbaik di kota tersebut kita kumpulin. Jadi yang tidak masuk seleksi pun, yang ternyata kita panggil kemudian tidak masuk, kita punya kuota 25 anak di setiap kota. Itu kita ngobrol sama orang tuanya, kita arahkan anaknya untuk mencari SSB. Untuk anak-anak yang masih umurnya seperti ini, sangat saya sarankan ikut SSB putra maupun putri. Untuk yang betul-betul bertalenta ya. Kalau yang biasa aja nggak apa-apa, SSB putri aja nggak apa-apa. Tapi kalau bertalenta harus SSB putra juga supaya perkembangannya lebih cepat. Putri tetap perlu, karena apa? Karena kita sudah ada antar SSB Hydro Plus Under 15. Dan memang banyak sekali di Under 15 League adalah pemain-pemain dari Milk Life ini gitu, yang masih kelas 6 atau yang sudah lulus SD. Jadi sudah tercipta ini ekosistemnya ini sudah tercipta. Jadi itu yang penting, sehingga saya rasa tahun berikutnya, pada saat AFF berikutnya kita baru bisa panen hasil kerja kita selama 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena tahun AFF berikutnya seharusnya ya, saya masih
nggak 100% yakin, tapi seharusnya 2011, 2012, 2013 tahun kelahirannya. Artinya yang 2012, 2013 udah bakalan 90%-an lah dari jebolannya Milk Life. Jadi siapapun pelatihnya di under 16, under 17 timnas kelompok umur termuda akan mendapatkan pekerjaan yang dimudahkan oleh kita. Oleh karena itu saya rasa PSSI memang bagus bekerja sama dengan kita karena memang kita memudahkan kerjanya PSSI. Lagi berkolaborasi begitu ya Mas dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation dan tentunya untuk mempersiapkan di seri 2 2025-2026 nanti. Apa sih Mas yang membuat MIKLAB ini terus berkomitmen bersama Bakti Olahraga Jarum Foundation? Selamat siang, teman-teman media. Jadi MIKLAB kembali berkolaborasi dengan bangga berkolaborasi dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation, yang dimana ini sebuah kompetisi atau platform yang sangat penting dan sudah terbukti ya untuk mencetak calon atlet sepak bola putri Indonesia. Jadi kita juga ingin mendorong calon-calon bakat-bakat muda, khususnya putri. Kita nggak mau kalah sama sepak bola pria atau putra. Jadi kita senang sekali untuk berkolaborasi untuk bisa mencetak atlet-atlet putri di masa depan. Dan sehingga kami merasa MIKLAB merasa penting untuk tetap hadir seiring berjalan dan pertumbuhan para atlet-atlet muda ini.